Aduh, kita mau nyari kelas kosong nih. Gimana ya? Lam, coba kamu cek kelas ini deh. Kira-kira ada orang nggak di sini? Bentar ya. Tunggu tuh. Aduh, coba kita cari kelas lain. Kayaknya kelas ini kosong deh. Coba Tama, kamu cek kelas ini. Ada orang nggak? Dengar ada orang juga nih. Aduh, gimana ya? Ya udah, masih ada satu kelas lagi nih. Coba aku cek ya. Kebetulan ada dosen ngajar nih. Coba kita ke lantai atas yuk. 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 Oke guys, jadi gini, tadi kulihat banyak orang-orang yang lagi nyari kelas kosong. Mereka muter-muter, pusing dari ujung ke ujung nyari kelas gak dapat. Bagaimana kita jadikan ini sebagai peluang? Bener sih, nyari ruang untuk organisasi aja bisa delay 1 jam. Makanya kita bikin aplikasi aja, aplikasi real time yang mana coba bayangin, kita lihat HP muncul Lena, langsung tahu kelas mana aja yang bisa kita pakai. Wah iya sih, bisa mempermudah juga. Jadi gak perlu lagi bingung-bingung nyari kelasnya. Jadi gini, kalau gitu aku pengen sih aplikasi ini bikin kita ini kuliahnya jadi lebih efisien, terus bikin kampus juga lebih modern dalam sisi teknologi. Dalam setahun, aku pengennya sih targetnya tuh kita udah bikin prototype, udah bisa uji coba di kampus, terus juga kita berhasil bikin orang-orang mahasiswa ini sadar kalau aplikasi kita ini berguna banget. Wih, ide bagus tuh. Dan jangan lupa juga nanti kita bakal sosialisasiin ke teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Betul, itu baru semangat. Kita ini bukan cuma bikin aplikasi, tapi kita bikin movement mahasiswa yang capek soal kelas yang tidak teratur ini. Aku percaya kita bisa. Dari mahasiswa untuk mahasiswa, kalau kita bisa ngejalanin itu, aku yakin kita juga bisa ngejual aplikasi ini ke fakultas lain atau bahkan sampai ke universitas lain. Oke teman-teman, berhubung idenya udah ada nih dan kita tinggal eksekusi nih. Tapi sebelum itu aku pengen melakukan pembagian tugas dulu nih. Aku nggak mau teman-teman sekalian cuma ada yang nonton doang, nggak ada kontribusi di kelompok kita ini. Oke, dan pertama-tama tentunya kalau kita pengen bikin aplikasi, kita tentunya perlu orang yang jago coding dan jago desain untuk aplikasi kita. Untuk urusan backend, aku bakalan serahin ke Alam, karena aku percaya banget nih, Alam sendiri cukup pintar dalam hal-hal coding dan bangun infrastruktur untuk aplikasi gitu. Dan aku bakal percaya tugas ini ke Alam, dan sedangkan untuk UI sendiri, atau user interface, aku bakal percaya banget ke sini, karena sini sendiri ada pengalaman yang cukup bagus nih di dunia UI dan UX terutama gitu. Jadi aku percaya untuk tugas backend dan UI ke Alam dan tugas ini, dan aku harap kalian bisa kerjasama dengan baik dan tanpa ada miskomunikasi gitu. Dan aku harap kalian bisa ngelaporin progres kalian per minggu. Gimana? Aman? Oke, aman-aman. Oke, dan selanjutnya dalam pengembangan aplikasi kita sendiri tentunya perlu ada teman yang buat ngedokumentasi seluruh rangkaian progres dari pembuatan aplikasi kita nih. Dan aku cukup yakin Tama sendiri mampu untuk menjadi dokumentasi di sini karena aku cukup sering juga ikut kepanitiaan pertama dan juga Tama sering ikut di kepanitiaan PDD gitu. Jadi aku yakin Tama bagus untuk dokumentasi. Dan untuk aplikasi sendiri kan nggak mungkin cuma kita nih yang ngetesnya. Kita juga butuh riset untuk konsumen juga ya, dimana konsumen itu perlu kita ketahui apa sih yang mereka pengen dari aplikasi kita. Dan untuk tugas ini aku bakal percaya banget ke net gitu. Karena net sendiri aku cukup yakin bisa menggait para konsumen yang mana mereka tuh tahu apa kebutuhan yang mereka butuhkan dalam aplikasi kita gitu. Dan terakhir untuk masalah pemberkasan ataupun administrasi itu kalian bisa serahin ke aku gitu. Karena aku juga cukup berpengalaman banget nih di bidang administrasi. Gimana teman-teman? Oke, saya setuju. Menurut aku sih kita sebaiknya langsung bikin fiturnya dalam detail ya kelas. Jadi nggak cuma kelas sekarang aja yang bisa dipakai atau enggak, tapi kedepannya juga kelas ini bakal dipakai atau enggak gitu. Tapi itu terlalu rumit untuk tahap awal. Mending kita pikir lagi deh. Kita mulai dari fitur sederhana. Jadi dia tuh hanya menampilkan kelas yang lagi dipakai saat itu. Tapi kalau kayak gitu, bedanya dengan kita yang sama admin gitu. Lantas apa gunanya kita bikin aplikasi yang udah punya banyak fitur ini kalau kita fiturnya dari aplikasi kita tuh nggak ada bedanya sama dengan admin. Boleh kayak gitu. Tapi nanti selesainya akan jauh dari deadline. Ya mending dong daripada kita bikin aplikasi doang, tapi fiturnya sama kayak dengan admin, apa bedanya gitu? Nah, gunanya apa kalau fitur canggih tapi nggak selesai? Teman-teman, dua-duanya punya poin penting kok.
Rizky benar kalau mahasiswa butuh informasi jadwal lengkap. Ini juga benar kalau kita tuh harus realistis dengan kemampuan tim. Bagaimana kalau kita mulai dulu dari dengan fitur dasar, yaitu informasi kelas yang sedang dipakai atau lagi kosong. Tapi kita juga rancang roadmap untuk menambahkan jadwal penggunaan kelas ke depannya. Jadi visi besar tetap ada, tapi langkah awal lebih realistis. Ya sih, kalau kita lebih akses aja bagi aku. Kita bisa kasih tahu juga pada user kalau aplikasi ini nantinya bakal terus berkembang gitu. Boleh deh, langkah awal masih ringan, tapi kita nggak kehilangan tujuan besar kita. Kita tuh harus langsung bikin jalur fitur yang lengkap per kelas gitu. Jadi itu yang bisa ngebedain aplikasi kita. Oh beda dengan sekarang jalur manual. Enggak. Kalau kita langsung ke fitur itu, waktu kita bakal habis. Mending kita fokus ke fitur sederhana aja. Seperti fitur di mana kita bisa melihat kelas yang lagi dipakai saat itu. Udah. Kita nggak bisa terus debat kayak gini. Dengar, walau waktu kita ini terbatas, jadi prioritas kita cuma satu. Kita perlu fokus di fitur utamanya saja, ya basicnya aja gitu. Gak perlu fitur-fitur yang ribet kayak gitu. Memang fitur-fitur jadwal yang detail itu penting, tapi untuk sekarang kita fokusnya gimana kalau aplikasi itu tuh nanti nggak kerja. Jadi kita fokusnya gimana caranya biar kerja dulu untuk sekarang ini. Paham kalian? Oke teman-teman, kita udah kerja keras dari 0 sampai ke titik ini. Presentasi kita bukan hanya menjelaskan aplikasi, tapi presentasi kita akan menjelaskan perjalanan dan perjuangan kita sampai ke titik ini saat ini. Baik, aku akan ngebagiin bagian-bagiannya untuk presentasi kita. Untuk latar belakang, aku percayain ke Tama. Untuk strategi dan motivasi, aku percayain ke Net. Dan untuk manfaat aplikasi, Alam bisa tolong jelaskan untuk bagian ini. Dan untuk refleksi dan penutup, aku serahin ke Rizky. Oke, teman-teman, setelah kuliah dari latihan kali ini, aku yakin kita siap untuk presentasi nantinya. Tolong jangan terlalu dipikirin, bawa santai aja dan selalu semangat. Aku yakin kita bisa. Semangat semuanya.